وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأن تعطينا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأن تصرف عنا وعمن له تعلق بنا وعن نهضة الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Rektor 1, yang saya hormati para ketua lembaga, yang saya hormati para dekan, wakil dekan, yang saya hormati para pimpinan universitas, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka halal bihalal sekaligus pengukuhan pejabat struktural dan badan-badan terkait di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pertama-tama saya masih mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena belum bisa secepatnya menyiapkan AC, masih cepoi-cepoi rasanya. Tapi sebenarnya sudah ada perencanaan untuk ini, tinggal pelaksanaan saja. Ada sesuatu yang kita tunggu untuk melaksanakannya. Dan insya Allah ketika kita akan mengadakan acara sekali lagi, mudah-mudahan acara ini, ruangan ini sudah mulai dingin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya setengah hati. Tapi tidak
tidak apa-apa. Namun saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin agak panas sedikit, tetapi jika kita mungkin tertata lebih rapi duduknya dengan mengatur jarak dan sebagainya, akan terasa jauh lebih adem. Nah, silahkan mungkin bisa baris 2 atau baris 3, ini ambil paling depan Bapak dan Ibu, baris 2 mungkin pasnya, sehingga di depan dan tidak terasa terlalu hangat. Ya, silahkan Bapak Ibu, karena kita akan kedatangan tamu. Ya, inilah kita akan dilihat oleh tamu. Nanti yang menjadi pembicara kita untuk acara ini, kita sudah mengundang Rektor UIN, Rektor Universitas Islam Negeri, Profesor Dr. Masdun. Beliau juga di samping menjadi rektor, beliau ketua wilayah pengurus wilayah, ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, sehingga kita benar-benar di kedatangan tamu. Dari berbagai sisi kita akan dilihat tingkah dan perilaku kita. Mudah-mudahan selesai beliau datang kemari, ada presiden baik yang dibawanya. Mungkin beliau bisa bercerita nanti, walaupun dalam keadaan panas di Universitas Nahdlatul Ulama, saya melihat para dosen dan mahasiswa yang hadir duduk dengan rapi dan tertata dengan baik. Nah, mungkin itu image pertama beliau, sehingga ada hal baik yang beliau bawa nantinya. Dan saya berharap nanti beliau akan memberikan presentasinya. Saya minta secara pribadi kepada beliau untuk berbicara tentang bagaimana proses seorang pejabat kampus bisa berkontribusi besar dalam memajukan kampus. Mungkin ini tema umum, harmoni memperkuat kolaborasi menuju kemajuan Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi surat saya pribadi pada beliau, saya meminta supaya beliau presentasi, karena pengalaman beliau sebagai pimpinan di berbagai tempat. Jadi saya minta secara pribadi kepada beliau untuk berbicara tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar dosen mampu membawa universitas lebih maju dari sebelumnya. Artinya setiap orang bisa berkontribusi masing-masing sesuai dengan jabatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini konteksnya kita halal bihalal, maka lebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin artinya kita kembali ke peradaban masing-masing, kembali ke keadaan masing-masing, atau kembali karena setelah puasa 30 hari kita dijanjikan oleh Allah menjadi orang suci. Artinya itu ucapan selamat kepada yang kita berikan kata-kata itu, selamat menjadi suci kembali. Wal faizin minal aidin al faizin. Faizin artinya orang yang sukses. Bulan puasa merupakan bagian dari cara Allah untuk melatih kita. Kalau kita ikuti perputaran dalam
agama Allah, perputaran kehidupan manusia dalam beragama, maka sesungguhnya bulan puasa itu merupakan awal dari penetapan dimulainya kehidupan baru bagi manusia dalam kehidupan beragama tentunya. Kenapa disebut demikian? Karena kehidupan ini kita lewati mulai dari Ramadan sampai menemui bulan Sya'ban. Nah, pada Sya'ban itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal ibadah manusia ke hadiratnya. Jadi kita ini sudah laporan pada bulan Sya'ban, sudah dievaluasi oleh petugas-petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban, dan ternyata di antara kita manusia ini itu banyak sekali yang berbuat tidak sesuai dengan terminologi takwa. Artinya lewat dari apa yang disebut dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menguji kita dalam 1 tahun berikutnya, sebelum memberi kita kehidupan untuk beragama dalam 1 tahun berikutnya, Allah terlebih dahulu membuatkan kita workshop, pelatihan untuk melatih kehidupan beragamaan kita dalam tempo 1 tahun lagi, yakni mulai dari bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban kembali, baru kita angkat amal ibadah kita. Pada bulan Ramadan Allah memberikan kita workshop, karena di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berpuasa yang pertama. Kita puasa 30 hari. Pada bulan kehidupannya nggak ada puasa lagi, nggak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah, tetapi kita disarankan, kita disunatkan untuk berpuasa tidak hanya di bulan puasa, tapi disunatkan juga di tiap hari Senin dan Kamis. Ada setiap hari, misalnya jarak-jarak 1 hari namanya puasa Daud, dan seterusnya. Ada juga orang yang puasa 1 tahun penuh, namanya puasa Dahar. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian juga sholat. Sholat pada bulan puasa kita diajari oleh Allah, ada namanya sholat taraweh, ada juga sholat malam. Kalau di Makkah itu pada tanggal 10 terakhir Ramadan itu kita dibangunkan untuk sholat malam di jam 12 malam. Lebih panjang lagi sholatnya. Jadi sudah sholat taraweh setelah Isya, nanti begitu jam 12 dibangunkan lagi, itu 2 juz bacaannya, 1 kali sholat 12 rakaat pada jam 12. Nah, ini pelatihan-pelatihan itu tujuannya agar kita tidak pernah menjalankan sholat di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari setelah bulan Ramadan. Nah, inilah workshop. Dan demikian juga kita dianjurkan untuk menjaga hawa nafsu kita yang bersifat batiniyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk membicarakan orang lain, kita dilarang untuk marah, kita dilarang untuk menahan dendam dalam hati kita, dan seterusnya. Jadi tidak hanya lahir, tapi juga batiniyah dilatih di dalam bulan puasa. Harapannya setelah bulan puasa kita bisa menjadi orang yang baik, tidak seperti sebelumnya. Nah, di bulan puasa ini juga Allah menjanjikan pengampunan. Allah menjanjikan kepada kita bahwa ketika selesai bulan puasa, kalian ini akan bisa menjalani kehidupan mulai dari nol kembali, dari suci kembali. Itulah kita sebut dengan minal aidin. Karena Allah pada bulan puasa itu menjanjikan bahwa inilah bulan yang awalnya rahmat, akhirnya pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Artinya kalau kita benar-benar berpuasa kemarin, kita kembali suci, kita seperti lahir kembali dan memulai kehidupan kita seperti semula.
Tuhan kan membuat kita mulai dari suci ya. Bahwa tadi khalaqakum min dhikrin summa ja'ala min ba'di dhikrin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Dalam Al-Qur'an. Jadi Allah membuat kita lemah di awalnya. Awal walaupun kita lemah, itu Tuhan memberikan kita kesucian dalam diri kita. Ya, karena kelemahan kita dalam menyerap ilmu pengetahuan, dalam menyerap experience dan seterusnya, kita tidak punya skill untuk sholat dan sebagainya, maka Tuhan memberikan pengampunan kita sebagai anak yang suci ketika kita anak. Dan ketika kita sudah kuat, sudah mempunyai ilmu pengetahuan, knowledge, skill dan experience untuk bisa melaksanakan perintah Allah, disitulah Allah mengketok kita. Kemudian kita dijadikan tua kembali. Ketika kita tua kembali rentang, maka di situ juga ada pemaafan. Nah, disinilah ada pembelajaran juga bahwa Allah menginginkan kita mulai dari suci. Jadi bapak dan ibu kemarin ini sudah suci. Kenapa suci? Man farihah mulai dari awal. Man farihah bidukuli Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita senang dengan puasa saja sudah diampuni dosa kita. Terus man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan atau menegakkan sholat pada bulan puasa, kita rajin tarawih kemarin, diampuni dosanya. Artinya kesucian ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar diskenariokan. Namun demikian kita harus yakin bahwa kita ini adalah manusia. Bapak Ibu adalah manusia. Manusia itu memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki dunia ini dengan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar dia bisa maju, diberikan dia nafsu, diberikan dia keinginan-keinginan, diberikan dia hawa-hawa. Ya, nafsu ini ada dua ya, nafsu dan hawa. Jadi nafsu ini untuk kreativitas manusia, hawa ini kreativitas golongan kiri. Jadi ketika golongan kiri ini berkeinginan buruk, kemudian ditahan oleh keinginan kanan, maka dia akan menjadi baik kembali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Rektor, Masya Allah, selamat datang Bapak Rektor. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit. Jadi memang secara kodrat ya, manusia ini diciptakan berdimensi dua. Yang satu sisi kreatif untuk bisa mengelola dunia, yang satu sisi kreatif untuk bisa menghancurkan dunia. Jadi mana yang lebih kuat dalam hal ini, disitulah manusia dikatakan sukses. Ketika dia mampu menaruh dirinya atau meletakkan dirinya di sisi kanan dari nafsu dan hawanya, dan ketika dia berada di sisi kiri, disinilah manusia akan tergelincir ke jurang kegagalan. Karena itu sekali lagi atas nama, karena kita sudah menyadari bahwa kita ini memang diciptakan untuk berbuat dosa, tetapi mereka yang minta ampun kepada Allah setelah berbuat dosa itulah orang-orang yang baik. Dan kita sudah sama-sama minta ampun kepada Allah di bulan puasa, kemudian kita juga meyakini bahwa ada dosa di antara kita. Mungkin ada dusta di antara kita, ada lain-lain hal, ya, atau saya sebagai pimpinan ada kebijakan-kebijakan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu, atau memang tidak sesuai dengan kebijakan yang baik dan tepat, maka secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas nama seluruh pimpinan universitas, juga atas nama seluruh pimpinan yayasan, saya dari mimbar ini
memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, sehingga mulai dari hari ini kita 0-0. Bagaimana Bapak Ibu? Kita 0-0 ya? Karena itu mulai dari 0 kita bekerja. Mudah-mudahan buku yang suci yang putih ini kita isi seluruhnya dengan hal-hal yang positif dan baik. Mudah-mudahan hal-hal yang negatif yang tidak baik tidak tercatat dalam buku kita ke depan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan selamat datang pada Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Mudah-mudahan tercipta rasa kebersamaan kita di sini, dan beliau bisa memberikan pengalaman-pengalaman beliau dalam berbagai hal, terutama dalam hal kepemimpinan. Mulai dari sini mudah-mudahan hubungan kita juga dengan UIN bisa lebih lengkap, sehingga bisa kita laksanakan berbagai macam kolaborasi positif dengan UIN. Mudah-mudahan demikian. Saya akhiri kata sambutan saya. Wallahu a'lam billaahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.